Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Di session ini saya full mendengarkan, tidak membantah, tidak menyela sampai Kang Teddy selesai. Karena ini masuk pada materi yang ingin disampaikan oleh Kang Teddy agar kita bisa melihat dengan jelas dan benar. Monggo Kang Teddy. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi saya sudah mengetengahkan mengapa kenabian dan kerasulan itu tidak bisa disamai, bahkan tidak bisa diakui oleh orang lain, karena stempel itu nggak mungkin akan di dalam dirimu gitu loh. Kamu nanti hanya mendapatkan nurnya itu gitu loh, nggak mungkin kamu mendapatkan stempelnya. Sehingga Allah tertawa, engkau ngomong nih mosok Allah iso guyu gitu, artinya nggak mungkin gitu loh. Makanya kalau orang sampai ngaku nabi, cek kebacote ngono lho maksud saya. Ben jenengan itu jadi faham. Terus apalagi sampai ngaku Allah. Jelas malah tidak mungkin, sesuatu yang sangat irasional itu. Karena tidak sesuai dengan kelogikaan normal pada umumnya akal pikiran manusia yang standarisasinya namanya manusia normal ya, kewajaran ya. Berarti tidak wajar orang itu. Saya ngomong aja langsung gitu. Makanya kadang dengar orang mengaku nabi atau gimana, saya itu juga heran. Orang ini kok bisa melampaui batas dirinya kalau saya ngomong gitu loh. Dia ngomong seperti itu, sadar tidak dirinya itu gitu loh. Karena tidak mungkin. Tapi kalau orang bisa mengetengahkan Al-Quran itu fair, keberadaannya seperti itu, objektif, kan justru kamu mensikapinya iya ya. Jangan membawa fikrohmu dulu untuk mensikapi itu. Karena selama ini fikroh yang kamu bawa, fikroh dengan dasar apa dulu gitu loh. Justru kamu compare, kamu bandingkan dengan fikroh yang selama ini mewarnai dirimu itu bagaimana. Loh ini kok ada sesuatu yang gini, coba saya selami dengan itu gitu loh. Sehingga kamu nanti bisa mengompare. Lah selamanya kalau enggak kamu gitu kan, kamu akan downgrade gitu loh. Wong namanya sistem yang ada di keseharian kamu bersanding selama ini, kamu hidup kan menyanding sistem. Karena sistem itu awalnya dari tradisional menjadi mechanical. Setelah menjadi mechanical, maka akan menjadi electrical. Baru nanti melangkah lagi otomatisasi. Bayangkan itu. Setelah otomatisasi, maka akan ada inverter, di drive lagi. Sistemnya meningkat juga dalam tingkatan itu gitu loh. Nah, kita tidak bisa menafikan semuanya. Apakah terus kita menyalahkan sesuatu yang sifatnya tradisional? Tidak bisa juga, karena itu proses sesuai dengan peradaban saat itu gitu. Semakin modern tidak mungkin nembak nggak jeren ya tembak, harus yang otomatis mati kamu kalau perang. Logikanya kan gitu. Karena seperti itu. Sedemikian juga sesungguhnya apa yang ada di dalam dirimu harusnya juga seperti itu, mengalami perubahan itu. Untuk apa? Untuk mempertajam, untuk mempertegas, untuk memperjelas keberadaanmu itu seperti apa dan bagaimana menjadi makhluknya Allah yang dikatakan hamba linasi itu tadi. Nah kalau tidak gitu selamanya kamu tidak akan berubah. Update. Harus diupdate. Itu loh. Makanya dengan adanya perubahan, dengan adanya peningkatan, jangan terplomo-plomo itu ya jangan. Ya, ikuti saja lah. Bagaimana? Tapi jangan menyimpang dari nubuah dan risalah itu tadi. Sesungguhnya kan sudah komplit itu kemasannya. Saking kita aja yang sulit memposisikan diri dengan perubahan, terkaget-kaget, jibek. Nah itu karena kamu sendiri tidak bisa mensikapi itu, atau mungkin kamu tidak bisa menggunakan tools yang ada pada dirimu itu. Tak contohkan gini, ibuku tak kayak alat HP, sing HP itu teknologinya mutakhir, jelas tidak bisa. Terkaget-kaget, ini gaya apa le? Ini gaya apa? Ya saya ibaratkan seperti itulah. Betul. Itu loh. Jadi kecanggihan tidak ada gunanya. Ya tidak ada gunanya, karena mengapa? Tidak kamu imbangi dengan Kemampuan. pemikiranmu yang logik, yang rasional, kecerdasanmu tidak mengikuti perkembangan itu sendiri. Ya tergilas kamu, namanya kamu itu tidak mengikuti perubahan yang sifatnya progresif, sehingga kamu tidak bisa adaptif dengan perubahan itu sendiri. Ya tergilas, mati kamu.
Logikanya gitu. Makanya selalu ada peningkatan SDM. Ya iya otomatis, makanya gunakanlah adiktifmu itu. Artinya adiktif kamu selalu bisa beradaptasi dengan kecanggihan teknologi yang mengiringi sains teknologi itu, sehingga kamu secara empiris bisa membuktikan itu semua dalam kehidupanmu. Jadi beragama. Hmm. Umurnya sudah 60 tahun. Tapi agamanya orang TK itu. Nah, karena dia ingatnya yang diajarin waktu sama guru TK sama guru SD-nya. Nah, itu makanya jangan sampai seperti itu, gitu loh. Ya, Ini update aplikasi. makanya saya seneng kalau Koho sendiri juga, kalau sudah saya omongi besok yang dibahas ini surat ayat ini dibaca di sana, dipersiapkan betul sehingga saya ngomong seperti ini bisa menekankan, menajamkan kembali atau menegaskan kepada pemirsa, oh maksudnya seperti ini. Jangan justru keluar dari ranah ini, dari konteksnya itu jangan. Sehingga nanti bisa betul-betul oh ketemu di sini. Itu. Makanya ya nyun sewu, artinya memang begini. Saya kadang iya ya memang dia beda dengan saya. Saya perjalanan ini lama mengupas ini. Dan nyun sewu istri saya lah saksinya. Istri saya itu sampai orang kok tidak pernah tidur. Saya dibukai Al-Qur'an, ya itu. Karena begitu dia kadang melemparkan, kamu tidak punya toh sistem yang lebih singkat, simple, mudah dipahami, yang lebih informatif kalau bahasa sekarang, lugas. Wah ini tuntutan zaman ini luar biasa memang. Saya dulu ngaji wong penurut lah, aku ki supaya manut sing penting Quran ngene lho, Mbah. Saya sampai gitu. Nek kecuali bukan Quran, saya memang langsung sini ada reaksi. Duh, ini kok bukan ini. Jenengan dhewe nyuwun sewu. 3 bulan aja lah. Kok jenengan concern terhadap podcast ini. Insya Allah sudah. Bukan insya Allah lagi, ya Rob amin. Pasti terbuka itu nanti. Sedikit pemirsa saya kasih pandangan bahwa kenapa kita harus mengupgrade diri, kemampuan diri dalam memahami Al-Quran. Waktu saya sekolah, itu kalau mendownload gambar, Iya, foto, iya, ngeprint, iya. download, itu saya mulai jam 8 malam. Itu jam 12 malam tuh gambar yang muncul di print itu baru sepertiga. Iya. Subuh baru full gambar satu lembar. Iya. Sekarang Iya. dalam hitungan sepersekian detik Iya. sudah muncul Iya. print-printannya. Betul. Bahkan sebesar Iya, toh. pertanyaannya, apa yang membedakan itu sama sekarang? Yang utamanya. Yang utamanya ya karena prosesornya lebih Nah, bagus untuk yang sekarang dibanding dulu. dibanding dulu. Jadi pemirsa, untuk menyerap adaptif Al-Quran ini, kalau kita tidak Besarkan ya pemikiran kita ini, iya, tak bisa. besarkan RAM-mu juga besarkan. Nah, RAM lah istilahnya, random access memorimu itu besarkan. itu kalau di dalam diri apa itu namanya RAM itu kira-kira? RAM itu kalau udah di dalam dirimu ya jiwamu yang 7 unsur itu. Caranya Jadi membesarkan nafas. gimana? Caranya membesarkan bagaimana kamu selalu bisa menerima petunjuk itu, kamu buktikan dalam dirimu. Bahasa kitanya apa? Bahasa yang sekarang. Bahasa yang sekarang itu ya adaptif, mengikuti perubahan Open itu. your mind. Open your mind itu sangat betul lah. Bahasa yang lebih enak yaitu open Buka your mind. pikir. Buka pikir. Jangan apa-apa tolak dulu. Enggak. Itu haram. Kadang Itu haram gini, dulu. kadang bukan dia nolak, tapi jari ini guruku gak ngomong. Nah, itulah benar. Makanya tadi kan saya bilang Iya. usianya sekarang, tapi agama yang dia bawa, keislaman yang dia bawa waktu sekolah SD. Karena dalam perjalanannya sibuk, boleh ikut Pak. Iya. Jarene guruku aku meguru nang kono ngene iki. Jangan itu. Open your mind juga. Coba. Lah kamu nanti dengan banyaknya referensi, khasanahmu lebih banyak, maka alat komparemu itu lebih banyak juga. Sehingga nanti ada indikasi yang tepat. Kamu bisa membedakan antara kebenaran dan pembenaran itu. Iya. Kemarin sudah saya kupas di situ. Pembenaran itu seperti apa, kebenaran itu seperti apa. Itu loh sesungguhnya. Itu loh. Itu saya kira itu Mas Kaji. Nanti masuk lagi ke ini Mas Kaji ya.
Kemarin kan Ummiyunal Kitab ya. Ini terus masuk lagi ke Utul Kitab, Mas. Surat Utul Kitab yang kedua ini surat An-Nisa ayat 44, Mas. An-Nisa ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca biasa aja, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, malah enak itu. Alam taro ilal lazina utul nasibam minal kitab. Ada kata-kata utul nasiban mina kitab ya. Ya. Nah, itu ada utul kitab itu. Yastaruna dolalah wa yuriduna an tadillu sabila. Ya. Artinya, Terjemahannya. tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab, mereka membeli kesesatan dan mereka menghendaki agar kamu tersesat dari jalan yang benar. Nah, alam taro ilal ladzina utu nasibam minal kitab. Ini sesungguhnya kan ada kata-kata utu nasibam minal kitab. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah diberi bagian pengetahuan dari kitab Taurat? Mereka membeli kesesatan dan menghendaki agar kamu tersesat dari jalan yang benar. Nek jenengan pirsan iki maksudnya gimana? Kalau saya, Jadi orang yang dia diberi kitab itu, tapi justru melempar sebagian kitab itu. Jadi orang yang tahu tentang kitab sebelum Al-Qur'an, di sini dibuka kurung, tutup kurung, Taurat lah istilahnya. Alam taro ilal ladzi. Alam taro ilal ladzi, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah diberi bagian pengetahuan taro itu Tauratnya itu. Jadi ada kata-katanya itu. Utu nasibam. Nasiban ini dia melemparkan ke belakang. Jadi mengambil sebagian kitab, tidak menyeluruh dia. Digunakan yang sekiranya manfaat bagi dia, tapi yang lainnya disembunyikan. Nah ini kira-kira terbukti apa enggak saya tanya. Jadi dia mengambil kitab itu yang menguntungkan bagi dia, yang tidak menguntungkan tidak diketengahkan. Jadi disembunyikan. Dan kenyataannya sekarang seperti itu banyak. Itu loh. di sini pemirsa Nur, petunjuk kecerdasan. Ini saya langsung dapat potensialnya, Iya. resonansinya. Karena yang membuat kita ini Allah, otomatis yang mengeluarkan handbook ini Allah. Maka sebelum mesin mobil itu overhead, Allah sudah kasih tahu. Ini kamu tak kasih tahu loh ya. Mari ngomong mesinmu overhead. Kalau overhead lakukan ini. Itu pasti nanti ada ayat penunjuknya lagi. Oh iya. Karena apa? Ini overhead nih, manusia ini overhead. Ya. Apa overheadnya? Ya tadi dikasihkan itu bagus, dipakai cuma separoh. Iya. Karena biar yang separohnya dijual lagi masuk kantongnya Iya, dia. Tuhan iya, ditipu betul, di iya. pasar malam. Tapi ini menipu Tuhan loh. Ya, iya. Bayangkan, apa kamu berani menggadaikan itu gitu loh? Karena kamu nggak bisa ngulang loh nanti setelah Iya. dari sini, Mas. Karena menipu tadi. Ya. Tuhan yang ditipu. Lah, yang ditipu tidak main-main ini. Dan itu banyak orang berkepentingan seperti itu. Dan saya tanya Nyun Sewu, apakah orangnya ini nggak ngerti Oh, kita? ngerti. Ngerti sekali bahkan. Hafid. Ya, Loh, ya pokoknya Bisa, jangan iya. Loh, pemirsa, ini saya mengalami. Hafid, suami istri, Iya. ngemplang saem kurang dibayar. Iya, makanya hal semacam ini sebetulnya banyak, tidak hanya kepada yang sifatnya materi ya. Banyak hal sebetulnya. Makanya mengapa keislaman kita itu sangat downgrade sesungguhnya. Karena ya itu tadi, kita akhirnya hanya terfokus dengan sosok sampai kita kultuskan. Tapi benar ya, kesimpulan saya sesaat tadi bahwa yang melakukan ayat tadi itu dia menipu Tuhan.
Ya, yang kalau orang sudah seperti itu, kalau yang ditipu bukan Tuhan, siapa? Wong kita itu memang membuktikan musyahadahmu dengan ke apa namanya kekhalifanmu itu kok. Nah, yang ditipu sebetulnya bukan hanya Tuhan, dirimu sendiri pun tertipu sebetulnya. Karena tahu ayat itu tapi tidak kamu suguhkan secara fair, menyeluruh. Kalau begitu yang membuat dia berani menipu itu apa sebabnya? Karena lebih penting kebutuhan dia, bukan kebutuhan Tuhan. Di sini lebih spesifik apa kebutuhannya dia? Ya banyak kepentingan, Mas. Orang itu kan artinya saya kejar terus nih, kepentingannya apa? banyak hal, Mas, hidup itu sebetulnya. Karena memang gimana ya? Sebetulnya Al-Qur'an itu kan harus kamu ketengahkan fair apa adanya itu. Karena nanti gini aja lah. Nanti kalau sudah menginjak ke ilmu kitab, Mas, terjawab di situ. Ini tidak usah tak jawab dulu. Nanti percaya sama saya, di yang bukan di ahli kitab loh ya, di ilmu kitab. Jenengan kok ngerti ternyata, oh alah, ternyata yang namanya ummiyunal kitab, utul kitab, ahlul kitab, itu nanti digong istilahnya. Ditarik konklusi dari keseluruhannya itu, yang paling sip adalah ilmu kitab itu. Termasuk nanti yang mengalihkan singgasananya si Ratu Bilqis kembali ke tempatnya si Sulaiman. Itu nanti ada ke sana. Tapi kalau nanti tak bahas di sini kan meloncat ini. Karena masih ada banyak, gitu loh. Nanti akan ke sana, enggak usah khawatir. Dan nanti kamu akan ngerti sesungguhnya alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi, yang diawali dengan alif lam mim, alif lam ro, alif ya ada enggak di Al-Qur'an? Ain shot itu nanti kira-kira ada sekitar 26 atau 26. Ada 26 pengulangan. Dan itu selama ini hanya Allah yang tahu terjemahannya. Kan gitu Mas gitu. Enggak bisa menerjemahkan sesungguhnya apa. Nah ini nanti akan saya kupas itu. Tapi saya pernah dikasih tahu satu, tapi benar enggaknya walau alam bisawab. Nah, itu kan bahasanya. Artinya tuh yakin tidak yakin. Tapi kan namanya tidak yakin kalau udah ngomong walau alam bisawab. Dan manusia itu selalu mencari kambing hitam karena dia tidak mau disalahkan. Padahal hari ini kita ini sedang diajari kalau kamu membaca Al-Quran itu sesuatu yang pasti, logik, dan ada buktinya. Lanjenengan muni dalikal kitab la raiba fi. Apa sih artinya? Tidak ada keraguan di dalam kitab itu sendiri. Sing gak raguane apa nih? Kemarin kan sudah saya omongin. Lah nek masih ragu-ragu dengan kejadianmu sendiri lah, kamu menolak dengan adanya kamu sendiri. Lucu apa ndak itu? Lah makanya, kamu sudah diwujudkan, bahkan sudah punya anak banyak. Kok kamu ingkari dengan kejadianmu? Lucu tuh. Kadang-kadang saya bingung. Pemirsa, channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Contoh sederhana, saya dapat langsung potensi. Kenapa kita itu harus minum air putih yang banyak? Karena dengan air putih itu semua rasa akan menjadi netral, terutama pH lidah. Kalau kita habis minum apa saja yang enak-enak, tidak minum air putih, pengen tahu? Nah, ternyata pemirsa sekian puluh tahun tanpa terasa mata kita ini kemasukan macam-macam, telinga kita ini kemasukan macam-macam, mulut hidung kita ini kemasukan macam-macam, sampai kita tidak sadar dengan Quran kita ini, Quran ini dan Quran Mushaf. Iyalah. Makanya ini tak buktikan dalam kehidupan saya sendiri ya sampai detik ini. Bukannya saya pengen lebih dari yang lainnya enggak. Usia saya tuh sudah 54 menginjak 55. Besok itu berarti 55 ya. Mata saya alhamdulillah sampai sekarang. Bahkan sampai gigi. Terus apa yang ada di dalam diri saya itu alhamdulillah. Karena nyuwun sewu ya sering saya ajak merenungkan Al-Quran, sering saya ajak iya ya. Nah, kalau terasa gak enak itu saya telusuri. Nanti saya booster dengan nafas saya itu. Oksigen itu saya ambil, saya taruh di dada, saya taruh di
diafragma, saya taruh di perut. Habis itu pelemasannya kemarin ya langsung disedot, langsung dikeluarkan, nggak usah ditahan untuk pelemasannya itu. Rasakan dirimu nanti lah fresh terus, enak gitu rasanya. Nah, cuma harus sering dilatih itu, gitu. Nggak bisa serta merta, karena siapa yang sering berlatih maka dia akan terlatih, terampil dengan itu. Jadi pertanyaan saya sejauh ini, tapi saya langsung aja tanya. Jadi Allah itu bukan airnya yang kita minum, tapi gerakan yang kita minum ini. Iya, sesungguhnya yang dilakukan kita itu ya kita kan sekedar wayang, itu aja, sadari itu. Makanya kemarin jawaban saya, bagaimana kamu saat tidur napas keluar masuk itu kan tidak sadar. Latihan sadari itu. Caranya gimana? Pecahkan di dalam dirimu sendiri. Ketemu itu nanti kalau kamu benar-benar berlatih. Paham maksud saya? Makanya kamu terlatih itu karena dari latihan. Terbiasa karena kebiasaan. Nah, selama ini terlatihmu dan kebiasaanmu dari doktrin dan dogma kok. Tidak melatih dari unsurmu sendiri. Itu nanti kamu akan menemukan itu. Gitu loh. Makanya begitu narik nafas, taruh, tahan sedikit. Kan kamu harus nileng ke benar, tidak mendengarkan, tilengkan. Ikuti napas itu sudah masuk ke relung mana, kemana. Saya kan sebetulnya mau menerangkan seperti apa, gimana. Itu tak praktekkan dalam diri saya sendiri gitu loh. Dan kamu punya kemampuan itu. Tapi nek enggak kamu latih, kamu seenakmu sendiri, ya enggak bisa lah. Gimana kamu akan terlatih? Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Ayo mari kita sama-sama belajar. Kita dekati, kita lihat, kita raba, kita pegang dengan seluruh indera yang sudah diberikan kesempurnaannya di tubuh kita. Betul. Untuk melihat Tuhan dengan nyata. Iya. Bukan dengan angan-angan, pikiran. Dengan nyata itu artinya dengan bayinah itu loh mas. Pembuktiannya itu. Makanya gini. Tarik napas pelan-pelan sampai harus di tempat yang terang betul sehingga ada apapun yang membahayakan dirimu kamu itu tahu. Ya, itulah bentuk salah satu kesadaran. Karena kalau kamu digelap-gelap, tahu-tahu dari belakangmu ada ular kobra dipatok gimana? Logikanya itu aja lah. Sehingga kalau terang dan kamu duduk gini dengan santai, rileks, melemaskan seluruh tubuhmu ini. Narik napas, kamu tahan, kamu jangan merem. Kamu runtut terus. Dari masuk, kamu rasakan ke sini, kamu tahan di sini. Kemana ini ya arahnya? Lama-lama kalau dengan kesadaran penuh kamu ngerti kok. Oh ternyata ada rasa yang ke sini, ke situ. Nanti kalau ada di dalam tubuhmu yang ganjil, dia itu akan ngumpul di situ. Ada getaran, terus ada nafas itu reaksi. Ada suhunya akan naik. Nah itu kamu nanti akan merasakan itu. Itu loh. Pemirsa, wes itu tak buka sedikit-sedikit gitulah. Channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Saya mau ngambil konklusi dari luar sedikit. Nanti kita pukul ya. Assalamualaikum ya Nabi Hadir Abil Albas Baliyab Namalkan. Nah, jangan dibahas dulu. Ketika kita mengucapkan itu, maka ilusi halusinasi kita berharap ketemu Nabi Khidir. Ternyata pemirsa, bukan itu. Salah. Nah, bunyi. Bunyi nggak? Nggak bunyi pemirsa. Bunyi. Apa itu? Ini Kang Teddy ngasih tahu, cuman saya mumpung ingat. Ketika Nabi Musa disuruh berguru ke Nabi Khidir dengan 3 syarat utama. Selesai ya, di situ buang lagi. Ternyata setelah saya pikir-pikir, Khidir, hadir, hadirat itu ketemu. Jadi kalau kita sudah ketemu Nabi Khidir, makannya mesti enak. Sembarang enak. Nah, ketemu tuh ngeplak. Apa saja ada. Bunyi nggak? Ini ketemu Khidir nih. Hadir. Jadi kalau tidak hadir, itu kamu berbohong.
Iya, berbohong. Dan itu kamu membohongi siapa? Ya membangun dirimu. Ya itu, dan saya membohongi diri saya berpuluh-puluh tahun. Nah. Karena ketemu Nabi Khidir nanti bawa duit. Ternyata hilang duit ya. Tuh. Jadi hadir. Inilah makna yang tersirat yang saya tidak tahu. Tapi hari ini saya mulai paham. Akar kata yang bukan dari bahasa Arab tapi umum. Iya. Untuk manusia. Iya. Karena dardir, dur, hadir, hadirat, hadirin. Artinya akan ada pertemuan di situ. Ya otomatis nyarane pertemuan nggak mungkin para hadirin dan hadirat. Orang ini gini ta. Lah pasti gitu ta. Hadir itu berarti ada dua unsur. Yang Hadir dan yang menghadiri. Itu. Apa itu? Petunjuk, Ya. kecerdasan. Ya. Baru makanannya itu nur. Ya. Itu loh pemirsa. Jadi ya memang membuka open Ya yang tahu. ini Makanya sulit. begini. Tadi kan saya contohkan. Besok pagi kita semua menemui pagi itu kan realitas. Pasti Kamu hadir di situ enggak? hadir. Jasmani rohani enggak? Pasti. Dan paginya ada enggak? Ada. Kalau enggak ada terus gimana? Alian gen. Dia lagi ketiduran dan Ya, bangun-bangun. alian gen. Iya, Karena kamu tidak bisa menghadirkan utuh seluruhnya. betul. Maksudku sederhana Sederhana itu. Nah selama ini ku mbok anggap doktrin dogma yang bukan Allah kan lucu. Tapi saya juga Realitas selama itu itu. ya bertahun-tahun begitu. Jadi saya juga tidak menafikan bahwa saya juga ada di situ. Tapi setelah ini saya tidak berpikir spontan aja. Nur, petunjuk penjelasan artinya jadi judul channel. Akhirnya masuklah karena latihan terlatih, Iya. kebiasaan jadi biasa. Ya jadi biasa. Gitu loh. Dan tapi selalu menggunakan akal pikirmu Ya. Terus nanti puncaknya berarti kamu menggunakan berkesadaranmu itu loh. Ya. Karena gandengan, akal pikir itu kalau sudah gandeng ketemu paham, maka kamu akan menggunakan berkesadaranmu itu loh. Selalu berkesadaran sehingga sadar. Makanya napas kamu tarik, masukkan ke sini dengan kesadaran penuh. Rasakan itu sehingga kamu nanti oh ini tuh maksudnya bisa menghadirkan tidak kamu goibkan salah satunya. Ya. Itulah sesungguhnya mengapa Musa kecerdasannya kalah karo kehadiran itu. Kalau kamu biar ngerti itu, makanya selalu kalah dengan kehadiran si Musa itu. Karena Musa kecerdasan murni, tapi belum pernah Musa mengalami seperti kehadiran yang penuh, sadar dia hadir di situ. Ya kalah. Wong ternyata hadir penuh itu realitas. Lah Musa pemikiran tidak dihadirkan. Kan angan-angan akhirnya. Sudah clear di sini. Tak terangkan lebih jelas kayak gitu loh ya. Singkat loh. padat, ceto katanya. Ceto welo-welo itu loh. Makanya Musa itu memang cerdas, tapi dia liar. Makanya kebetulan bergurunya sama Allah disuruh berguruannya Khidir CL. Khidir ngomong, lah kamu apa bisa termasuk menjadi orang yang sabar? Artinya ngerti tak kamu di sini? Apakah kamu sabar dengan proses menghadirkan seluruh suhuf, metodologi pengumpulanmu itu, dengan metodologi penelusuranmu itu, sehingga menemukan metodologi ilmiah menuju ke penelitian dan riset eksperimennya itu. Sabar Ya. tesa aku esa. Akhirnya kan tidak sabar si Musa. Ya sudah, wong ini perlu kehadiran yang utuh, sehingga nanti puncaknya kamu menemukan Al-Quran dalam aplikatifmu. Itulah aplikasi Al-Quran dalam kehidupanmu. Itulah top markotopnya. Saya kemarin kan sudah bahas itu. Jadi selama ini kalau orang ngomong sabar pada batasnya, Sabar yang gimana? walau alam bisawab. Aduh. Lah terus kamu podo karo ngene dong, benjing panjenengan teng mriko enggak usah mbok benjing ya. Bayar sekarang besok gratis, naik kok angkot kira-kira pernah gratis apa bayar terus kamu? Udah mati Sampai mati ya bayar. terus. Gratisnya kemana? Dan nanti pas mati itu. Itu loh bukti yang konkret itu loh. Kok pinter orang sopir angkot ini cerdas sekali saya gitu loh. Dan orang yang dibegitukan sawan iya wes gak apa-apa soro nang kene. Besok aku neng surga. Nah, itulah pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan yang membuat saya ada di sini salah satu.
Karena saya ini juga menggunakan otak saya. Ketika kenapa banyak orang kalau mati itu terbelalak ke atas? Itu Dilala pernah beberapa kali menyaksikan. Enak-enak di sebelah lagi ngobrol sama saya, saya cari di YouTube itu. Kenapa orang kalau mati matanya melihat ke atas? Ada yang jawabannya begini-begini. Ya, Tapi saya juga tahu ada juga yang mati itu ya enak banget gitu. Bahkan dia tahu kapan mau meninggal itu gitu. Pastilah, wong kamu mau kencing ya tahu kapan Karena melakukan di sini airnya masih halusinasi. Akhirnya kan saya mencari jawab tuh. Nah, ketika saya bertanya, sampailah saya ketemu Kang Teddy. Akhirnya saya bertanya, kok dia jawabnya tuh masuk di logika pikir saya. Kamu kalau lapar itu loh, ya, yang perintah siapa? Ya. Mau kencing, Ya. mau beol, mau Ya. tidur ngantuk, nanti tidur deep sleep kok tahu-tahu wah ke tadi malam Ayo saat sekarang tidur. kita gini aja, ini umum nih, Ya. umum. Nggak, ini saya ketengahkan dulu Mas, Ya. biar dia ngerti. Ya. Oh iya ya, selama ini itu saya anggap merupakan aktivitas tubuh saya. Jangan. Terbukti apa? Kamu mau pipis itu tadi, lapar mau makan, haus mau minum, terus lelah mau tidur. Itu jangan kamu anggap bukan petunjuk dari Gusti Allah. Itu petunjuk asli murni nurani dari Allah itu. Sensor bekerja normal, Normal tubuh. seluruhnya. Nah itu kamu perasaan dari mana? Saat nanti seluruh molekularmu yang ada di dalam tubuh ini ternyata sudah bisa membaca dia. Awas lho ya, aku setahun kas engko wis gak iso balik ngono lho ya. Lah nyapa? Aku wis mendeteksi iki alarmku. Engko napas iki gak iso balik meneh lho ya. Itu ya jelas sampai ngerti kayak oh aku kok ngelak ngombe. Sudahlah seperti itu. Nggak usah bingung kamu. Jadi Kemarin yang jawab gitu kan saya atau Ya. kamu. Itu loh. Jadi pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, ketika saya membawa pertanyaan ini ke mana-mana, akhirnya sampai ngobrol santai dengan Kang Teddy, saya kasih pertanyaan itu, dia bisa menjawab, dan jawabannya dia itu logik, masuk akal saya. Itu saya merenung lama. Akhirnya saya cari ayatnya. Ayatnya itu kan berkata begini. Saripatinya aja, kalau Ya. lengkapnya saya udah hafal. Ya. Lahir, mati, rezeki, jodoh, Ya. hidupmu itu hanya Tuhan yang tahu. Iya. Betul, itu tidak disangkal. Iya. Wong Tapi- unsurnya ada di dalam dirimu tapi- sendiri. Ya. Kalau kita punya semua unsur kelengkapan tubuh sempurna, Iya. maka kita punya sensor untuk mendeteksi 5 ini tadi. G otomatis. Nah, ini yang selama ini dirahasiakan, tidak ada yang memberitahu, tidak ada yang ngajarin. Saiki jenengan tak takoni. Kenyataannya jenengan dihembusi unsur Allah ora Mas. Nggih. Lah otomatis seluruhnya kan dalam dirimu tuh Allah ada. Nggih. Tapi di luarmu ada karena meliputi Mas. Nggih. Syahidun baini wa bainahum musyahadakum. Kan saya sudah sering ngomong itu. Artinya syahadate Gusti mbek jenengan iki beda. Jenengan cukup syahid nah. Tapi engko nek wis nang kene kelengkapanmu hadir penuh dan bisa melakukan dadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah apa Ahmad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Itu loh. Dan kenyataannya saat kamu melakukan yang pakai nunjuk jempol apa inimu alifmu ini. Nih, Makanya neng alif lam mim yo ono alif, Mas. bodoh. Lah terus yang kamu sangkal apamu? Nah, kan karena belum pernah sekolah, kan nggak tahu kalau nggak diberitahu, kan gitu aja sederhana. Jadi mau tanya apa sih singkat sangkal? Yang mau disangkal apa juga nggak tahu kok, belum sekolah. Lah masih didelek-deleknya itu ya nggak seru kok, urung dikandani. Apa mau disangkal? Lah, yang mau saya sangkal lu apa? Urung sekolah kok. Ngapunten. Saya artinya enggak begini loh. Saya tuh bingung sebetulnya. Bingungnya gitu. Enggak. Saya nerangkan ini tadi kira-kira belamjar kok, Mas. Hah? Kohos saya dulu yang paling dekat dengan saya tanya. Kira-kira apa yang saya terangkan ini tadi redaksionalnya gitu nyeloncat-loncat enggak? Runtut enggak? Dan semua yang saya baca ke orang apa ke diri kita masing-masing? Diri kita masing-masing.
Dengan apa? Alam semesta. Iya, Dengan Al-Qur'an. Lah Al-Qur'an iki kan sing ketulis, Mas. Sing ora ketulis kan wis ning kene to. Ya. Jadi kalau boleh saya analogikan, Pak, Iya. gampangnya nih, Hmm. gampangnya nih, Iya. saya tadi tuh mencari ini yang paling gampang membuat perumpamaannya itu apa? Mm-mm. Kalau saya tempelkan aki itu kan ada positif negatif. Iya. Kalau dikonsertkan gini kan keluar api cetres. Iya, cur. Dan cuma sebentar. Iya. Apa yang paling ternyata alam itu Iya. positif, Iya. tubuh kita ini negatif. Iya. Kalau tidak berkesedaran, des, Iya. konslet. Dampaknya kan jenengan dhewe. Untuk tidak konslet kan, Iya. ternyata ini positif atau ini negatif dalam sebuah ruang hampa dikasih kabel wolfram. Kabel wolfram itu Al-Quran. Iya. Ketika dihubungkan itu nyala terang. Nah, Itulah Quran. itulah Al-Qur'an. Itulah, ini penganalogian yang tepat wes salaman. Wes, selama ini saya malah nggak nerangkan seperti itu ya. Saya karena saya terangkan lebih ke jiwa lah. Kalau ini prakteknya, sehingga Ya. kamu nanti bagaimana bisa menyalakan wolfram itu, yaitu mengambil apa yang ada sehingga nanti muncul sains dan teknologi. Ketemu inilah, ketemu itulah yang bisa secara empiris dibuktikan, kan gitu dah. Itu pengalaman, Mas. Jadi ketika keluar, tubuh kita nyambak dalam Iya, dengan Quran berkesadaran tadi, kawal Ya. wolfram iya, itu terang benderang. iya. Semakin terbukti nur itu ya terang itu. Iyalah. Karena konslet luar dalam Ya. tapi dikatalis dengan Iya. resistor pengaturan Iya. akhirnya terang. Iya. Dan terangnya bisa diatur. Iya. Dan ini penghubungnya ini Quran. Iya. Ya, itu Menurut saya, Iya. akhirnya kawat wolfram ini jiwa, Heeh. di sini ruh, Iya. di sini jasmani. Jasmani. Oke, Kang. Itu. Pemirsa, sakit lagi. Nur, kecerdasan, petunjuk Nur dan kecerdasan. Memang Kang Teddy luar biasa. Terima kasih Kang Teddy sudah menerangi dan menjadi nur saya.